Innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai'. Adapun ihsan makna umum adalah ar-rifqu war rahmah. Rahmah, lembut, kasih sayang. Rahmah. Innallaha, Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Lalu yang 99 dia genggam, yang satu dia turunkan ke bawah. Lalu satu rahmat itu berebut kita dengan ular sawah, satu rahmat itu berebut kita dengan gajah, satu rahmat itu berebut kita dengan serigala. Karena satu rahmat itulah maka tidak ada singa yang memakan anaknya. Karena rahmat Allah itulah maka tidak ada ular piton yang memakan telurnya. Karena satu rahmat itulah tidak ada buaya predator yang memakan anak bayinya. Karena rahmat itulah maka tidak ada gajah yang menginjak anaknya. Tapi ketika rahmat itu dicabut dari hati seorang perempuan, dia akan aborsi, menggugurkan kandungannya. Dia akan memasukkan janinnya yang lemah ke dalam kresek, dia campakkan ke dalam kotak. Kenapa? Dicabut rahmat dari dalam hati. Rahmah. Dan yang menikah tadi pun ditanamkan Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah, kasih sayang. Nama Allah banyak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir. Tapi ketika buka Quran, nama yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ngomongnya cepat sekali, baterainya masih cas. Nanti kalau sore baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu maka kita mesti bersikap kasih sayang. Berkasih sayanglah. Kiai, iya, kiai itu apa artinya kiai? Kiai itu bahasa Jawa. Kiai itu ya benda yang dimuliakan, yang dihormati, kiai. Makanya ada kiai yang nggak bisa baca kitab. Apa itu? Kiai Selamat, sapi putih, kebo. Lalu kami tanya sama kiai-kiai, sebetulnya kiai itu apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Itulah kiai. Orang yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Melihat orang minum khamar, pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Oh kasihan kamu minum khamar, ayo kita selamatkan, jangan kena narkoba. Melihat orang akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, kasihan ngelihat dia, tarik tangannya. Kalau kita memandang orang dengan pandangan ihsan, rahmah, kasih sayang, kita tidak akan bawa palu martil lalu menjadi hukum, lalu mengatakan hei penghuni neraka jahanam, hei masuk neraka. Tapi kita tarik tangannya, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan, contoh yang baik. Andai dia harus ngajak berdebat, dia ngajak kita debat, boleh berdebat, wajadilhum. Harus ada rahmah, kasih sayang, tidak boleh marah. Kenapa mikrofonnya begini? Jangan, cukup diam saja. Kenapa begini? Ada kasih sayang, rahmah, kasih sayang kepada hamba Allah. Innallaha kataba al-ihsan. Allah sudah menuliskan ihsan, kebaikan ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Anjing, Ustaz nggak boleh sebut anjing di masjid. Anjing, sensor, tak boleh sebut nama anjing. Anjing haram. Seorang perempuan wanita tunan susila haram. Mengambil air dengan sepatu sendal busuk bau kotor. 3 kotor. Perempuan kotor, sendal sepatunya kotor, anjingnya kotor. Tapi kemudian ada rahmah, kasih sayang dalam hatinya. Dia ambil air dari dalam sumur, dia tarik dengan sepatu botnya ke atas, dia tuangkan ke mulut anjing yang haus. Allah menghapuskan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya tentang orang Yahudi. Cerita tentang seorang wanita tunasusila mengambil air dari dalam sumur, memberikan kepada seekor anjing. Substansi inti ceritanya adalah rahmat, kasih sayang di hati seorang perempuan yang nakal. Itu maknanya. Bukan anjuran memelihara anjing. Saya tidak ingin setelah selesai ngaji ini, pulang dari sini semua beli anjing. Loh, kamu kenapa beli anjing? Sedangkan memberi setetes air saja masuk surga, apalagi kalau membelikan makanan dan sarang rumahnya. Kamu ngaji di mana? Di Az-Zikra? Enggak ada saya jelasin begitu. Ini jamaah sekarang cerdas, bisa menjelaskan sendiri. Oleh sebab itu ini mesti kita pahami dengan baik.
Kisah-kisah itu ada substansi makna yang terkandung di dalamnya. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Ada rahmat kasih sayang. Ada orang rajin ibadah, malamnya qiyamul lail, siangnya berzikir, orangnya baik, santun, dermawan, tapi kemudian dia tahan seekor kucing, tidak dia berikan makanan, sampai akhirnya kucing itu mati kelaparan. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada rahmah kasih sayang dari dalam hatinya. Orang yang tidak menyantuni anak yatim, mengapa mereka dikatakan Allah Ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Loh, kok cerita gajah? Alam apa? Alam tara, bagaimana mereka yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sampai hati belimu kena sampai 7. Sementara di panti jompo ada orang sholat cuman pakai kain sarung. Sampai hati membeli mobil mewah, megah, mahal. Anak yatim belum bayar uang sekolah, pakaiannya compang-camping, sobek, robek, koyak. Di mana letak kasih sayang dalam hatimu? Di bulan puasa ini rasa kasih sayang itu dipupuk luar biasa. Rasakan laparnya mereka. Saya lapar, ibu lapar, bapak lapar. Lapar kita ada batasnya, limitednya ada. Nanti jam 6 sore lapar kita akan berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apakah itu? Azan zuhur. Kedengarannya seperti azan maghrib. Lapar kita ada batasnya. Tapi mereka jam 8 malam saya pulang, jam 10 malam saya pulang, selesai pengajian, melihat seorang tua mendorong gerobak dengan berkas kertas-kertas yang sudah mulai basah karena mantelnya tidak ada, karena plastiknya tidak ada. Dia akan tidur di depan ruko. Mana kasih sayangmu? Mana letak kasih sayang dalam hatimu? Islam mengajarkan kita memperhalus hati. Islam tidak ingin melihat kamu menjadi orang yang pintar, tapi Islam ingin mengajak engkau menjadi orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Melihat orang miskin susah melarat, meleleh air mata, nangis, kasihan. Memangnya air mata menyelesaikan masalah? Kalau air mata menyelesaikan masalah, tidak perlu kita ambil kotak infak, cukup ambil mangkok, nangis. Air mata tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah di balik air mata itu. What's next? Setelah air mata apa yang keluar? Setelah keluar air mata, keluar dompetnya, keluar duitnya. Ini banyak yang nangis. Pas ditanya, mana? Dompet tinggal di rumah. Ada kepedulian, ada perhatian, ada ihsan, ada ar-rifqa, ada kelembutan, ada rahmah dan kasih sayang. Itulah mengapa hari ini kita sudah berapa kali mengucapkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu wahai saudaraku. Ada orang mati kita doakan, ini jenazahnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia. Orang yang sudah meninggal itu apa kata kita? Almarhum, Allah merahmati dia. Uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang meninggal, jangan kau ucapkan aibnya, jangan kau bongkar lagi cacatnya, tapi ceritakan kebaikan-kebaikannya. Rahmat dalam hatimu ada, sehingga kau tutupi cacatnya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Suatu ketika Nabi sedang duduk mencium cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Dia belai, dia cium, dia sayangi. Datang seorang Arab Badui dengan pandangan sinis, dia berkata, aku punya anak laki-laki 10 orang, satu pun tidak pernah aku cium. Keras sekali hatinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah yang akan maha penyayang, Allah yang maha penyayang hanya akan menyayangi hamba-hamba yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, malaikat-malaikat akan menyayangimu. Sayangi makhluk Allah, Allah akan menyayangimu. Mengapa kasih sayang Allah tidak turun? Karena tidak ada rasa kasih sayang dalam hatimu. Koruptor tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Berapa banyak orang tidak makan gara-gara dia sudah memakan harta orang. Raskin, beras untuk orang miskin, sanggup dia menjualnya, dia makan. Dianiaya orang. Berapa banyak orang tidak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena perbuatan zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tidak ada guna banyak amal ibadah
kalau tidak ada rasa kasih sayang pada hamba Allah. Orang yang banyak solatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak hajinya, banyak ibadahnya, tapi tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, hilang amal itu, akan diambil orang-orang yang dulu dianiaya. Kita tidak menganiaya orang karena ada rasa kasih sayang di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita.